Oke, salam kebahagiaan buat teman-teman yang mau dengerin aku baca buku. Satu kebahagiaan buat aku apa ya? Akhirnya nemuin buku yang bagus. Ya enggak sih, ya, buku-buku yang pernah aku baca emang bagus-bagus. Cuma ini yang apa ya? Enggak terlalu apa ya? Ya pokoknya dibaca itu enak gitu kan. Jadinya aku pun buat jadi reader buat kamu itu book reader buat kamu itu rasanya seneng buat baca ini. Oke, Pak. Sekarang aku mau membacain buku tentang enggak tentang sih, tentang kehidupan intinya. Dan judulnya itu Penjara-penjara Kehidupan. Itu ditulis oleh Profesor Komarudin Hidayat. Dia guru besar Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Di cover buku ini itu ada quotes yang bagus, yaitu kesuksesan pun bisa menjadi penjara non fisik bila kita tidak bijak. Dan buku ini mengajak kita agar kita tidak terpenjara blind spot dan jebakan hidup yang tidak terlihat. Jadi kadang itu kita waktu udah sukses itu kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sedang terjebak oleh kesuksesan tersebut. Benar-benar kehidupannya, pokoknya kalau kita udah sukses kan, dia punya uang kan ya, terus seolah-olah kita itu ya foya-foya, ya nggak tahu sih, setiap orang beda-beda, cuma kebanyakan seperti itu lah. Itu sebuah blind spot, kita terpenjara tapi kita nggak sadar gitu loh. Jadinya buku ini tuh mencegah kita agar tetap sadar saat kita di atas nanti. Buat teman-teman yang sedang berjuang kayak aku juga ini, dan berjuang buat kesuksesan, cita-cita, itu recommended banget buku ini buat kita baca agar kita punya tameng waktu kita sukses nanti, kita tetap sadar bahwa ada blind spot di kesuksesan kita. Oke. Di bab pertama ya, enggak sih, kata pengantar penulis bab pertamanya nanti dulu. Bab pertama, oke. Penjara-penjara kehidupan. Pengantar penulis: setiap orang menginginkan kehidupan yang ideal. Pastilah kita juga menginginkan kehidupan yang ideal kan. Hidup yang memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan keamanan. Itu udah pasti. Kita kalau sukses pasti kan kepenginnya nyaman, sejahtera, dan aman gitu kan. Namun kenyataannya yang ditemukan kadang sebaliknya. Ketika dijalani tidak seindah yang diharapkan dan dibayangkan. Kita berjuang itu kadang kita membayangkannya indah itu kan, tapi enggak. Dalam perjuangan itu pasti ada pengorbanan, kesakitan, kesedihan, itu udah pasti ya kan. Ketika dijalani tidak seindah yang diharapkan dan dibayangkan. Dunia memang menawarkan banyak sekali pintu sukses, pintu kebahagiaan, dan pintu-pintu lain untuk menikmati keindahan hidup yang selalu dicari dan diburu manusia. Jika manisnya dunia sudah digenggam, orang pun enggan mati, enggan berpisah dari dunia. Iyalah udah sukses ya. Mati rasanya sia-sia kan kesuksesan itu kan. Namun di balik tawaran keindahan dunia selalu tersembunyi pintu-pintu jebakan yang bisa mendatangkan sengsara dan nestapa. Dialektika dan pasang surut kehidupan yang silih berganti itu dalam tradisi Cina secara simpel disimbolkan dengan yin yang. Suka duka, tawa tangis, ya intinya antonim gitu ya. Suka duka, tawa tangis, untung rugi, jatuh bangun, itu udah pasti ada dalam kita menjalani proses untuk mencapai kesuksesan gitu kan. Ya oke. Semua itu melekat dalam kehidupan setiap orang sebagaimana pasangan siang dan malam, gelap dan terang, dan pastinya pria dan wanita. Ya. Di dalam lingkaran kegelapan hidup selalu tersimpan secercah cahaya yang mampu membalikan nasib kehidupan. Begitupun di dalam terang dan keceriaan hidup, kita mesti hati-hati karena di sana tersimpan blind spot, titik hitam yang tidak terlihat dan bisa menggerogoti devisa kebahagiaan. Pastilah di saat kita bahagia itu kita tetap harus bersyukur, karena kalau kita terlalu terlalu terbawa oleh kebahagiaan tersebut, itu kita
akan ceroboh, kita nggak akan tahu apa itu blind spot seperti apa itu kan, karena kita udah terbawa arus kebahagiaan yang menurutmu itu sebuah kesempurnaan, padahal enggak, tetap ada blind spotnya itu, tetap ada titik dimana kita bisa terjatuh secara dalam gitu, itu udah pasti. Meski begitu, saya meyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan panggung semesta ini bukan sebagai hukuman dan panggung penderitaan. Hidup adalah anugerah. Hidup ini mesti disyukuri dan dirayakan. Hidup adalah ladang bercocok tanam dan bertaman ria. Oke. Mungkin ini saya tulis hanya untuk mengingatkan kita semua agar waspada dan hati-hati terhadap blind spot dan jebakan hidup yang tidak terlihat, ibarat ranjau yang tersembunyi di balik rumput atau pepohonan yang tampaknya indah dan menarik. Akan tetapi, begitu kaki menginjak bisa menjerumuskan seorang ke lubang yang mematikan, seperti tentara Amerika itu kan, yang dijebak ranjau maut oleh gerilya Vietnam waktu perang dunia itu, yang Amerika sama Vietnam itu kan, tapi Amerika kalah karena Vietnam itu membuat ranjau gitu kan. Ya itu Amerika itu merasa bahagia, wah apa sih Vietnam itu kan, itu udah pasti kan kesombongan itu kan, apa sih, ternyata Vietnam itu tahu celah itu kan, karena Amerika bahagia mereka punya pasukan yang banyak, pasti mereka tidak akan hati-hati bahwa kita bisa pasang ranjau di tanah secara banyak gitu kan. Lah itu cara Vietnam mengalahkan. Jadi apa ya, menganalisa psikologi musuh gitu kan. Itu terus begitu keluar rumah ya kan, kita dihadapkan pada peluang dan jebakan. Bagi remaja, jebakan dan godaan narkoba adalah contoh yang paling mudah diamati. Narkoba menawarkan angin surga bagi pemakainya, itu udah pasti. Padahal yang terjadi justru pemakaiannya tengah melakukan proses bunuh diri panjang yang mengerikan. Mungkin udah banyak lah cerita-cerita tentang narkoba itu kan. Ya itu tidak bisa dipungkiri ya, nyatanya seperti itu. Narkoba itu kalau dikonsumsi emang kita seperti di surga itulah secara tidak sadar, tapi itu menggerogoti kehidupan kita gitu kan, gitu loh. Terus di dalam buku ini ranjau-ranjau itu saya istilahkan dengan penjara-penjara kehidupan, prisons of life, karena sifat dan wujudnya bukan fisik. Untuk mengidentifikasi penjara-penjara kehidupan tersebut, ini memerlukan pengamatan intelektual yang jeli. Kita harus jeli mengamatinya. Jadi di saat kita sukses itu kita menjadi track jeli gitu loh bro. Jadinya buku ini recommended lah buat kamu yang nanti pasti orang bakal sukses gitu loh, recommended. Ini memerlukan pengamatan intelektual yang jeli ya, kita harus jeli. Di samping ketajaman hati nurani, tetap hati yang dingin gitu ya. Kata orang tua, hidup itu mesti hati-hati, artinya hati nuraninya harus selalu diasah agar peka itu loh, diasah. Kita harus kritis melihat kanan kiri kita, seperti apa kehidupan di sekitar kita itu loh. Jadi jangan acuh itu kan, mentang-mentang kita proses apa sih, nggak mau dengerin orang lah apalah, itu kita jadinya nanti di satu sukses itu kita bakal rentan banget rapuh gitu loh, jadi nggak kokoh gitu loh. Terus di dalam terang dan keceriaan hidup kita mesti hati-hati, karena di sana tersimpan blind spot, titik hitam yang tidak terlihat dan bisa mengerogoti definisi kebahagiaan. Meski begitu, saya meyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan panggung semesta ini bukan sebagai hukuman dan panggung penderitaan, karena hidup itu adalah anugerah. Iyalah pasti. Coba kalau mati, gak bakal bisa ngerasain hidup. Kadang sebenarnya tuh hidup itu ya membahagiakan sih, buat aku sih membahagiakan. Kecuali apa ya, ya coba lihat aja lah mereka yang nggak bisa melihat, mereka masih bisa tersenyum gitu kan. Kenapa kita yang bisa melihat, yang bisa melihat warna-warna, yang bisa melihat bunga gitu kan, yang bisa melihat kupu-kupu terbang gitu kan, dengan warna-warnanya sangat indah, dengan sayap-sayapnya simetris kanan dan kiri gitu kan. Itu kan suatu keindahan yang nggak mungkin bisa dilihat sama orang yang nggak bisa melihat gitu kan. Tapi orang yang bisa melihat bisa tersenyum, tapi kenapa kita nggak bisa tersenyum gitu loh. Jadi begitu simple sih. Tapi ya orang punya masalah beda-beda itu kan, nggak mungkin
dalam menghadapi masalah terus kita melihat kupu-kupu bisa hilang masalah, itu nggak mungkin kan. Tergantung kita cara memanage pola pikir kita gitu. Terus di antara penjara-penjara kehidupan bisa saja muncul dari pemahaman dan sikap beragama yang salah gitu loh. Awalnya ya, agama selalu mengajak pada kebaikan dan kedamaian. Namun jika ternyata paham keberagamaan malah menjadi sumber dan pemicu konflik berdarah-darah yang menyengsarakan, di situ pemahaman agama telah menjadi penjara bagi kita gitu loh. Seolah-olah kita tuh sudah klimaks dalam mempelajari agama. Aku udah paling benar, aku udah paling pintar, tapi ya itu, mereka tidak pakai hati nurani mereka waktu mereka belajar agama ya kan. Jadinya yaitu mereka jadi blind spot, mereka jadi tidak apa ya, tidak bisa, tidak beraturan gitu kan, secara memahami agamanya tidak bisa, kanan dan kiri tidak seimbang hati nurani dan apa ya, pemahaman mereka gitu. Dan terus terjadilah situasi paradoksal. Agama mengajarkan kedamaian, kebaikan, dan kebenaran, tetapi berita yang muncul dari berbagai dunia agama gitu kan. Aku nggak nyebut agama apa itu ya. Dari dunia agama justru perang bersenjata antara sama mereka. Situasi paradoksal antara sesama mereka itu juga mirip orang mengendarai mobil yang memilih jalan tol agar cepat sampai tujuan dengan nyaman, namun jika salah masuk yang akan dijumpai adalah kesalahan gitu loh. Salah-salah berjalan makin jauh dan mahal ongkosnya itu ya. Jadi kita harus paham dulu apa itu yang kita pelajari gitu kan. Dan kehidupan sehari-hari sangat mungkin kita berulang kali salah pilih dan salah membuat keputusan, akibatnya bisa fatal. Nah itu keputusan kecil atau keputusan besar, itu udah pasti. Jadinya di saat kita memutuskan sesuatu itu, menurutku ya, kita tuh jangan dalam kondisi yang emosi. Itu nggak boleh kita memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi, dalam keadaan tidak sadar. Pokoknya hati yang dingin gitu kan. Jadi kita memutuskannya pun tidak tergesa-gesa lah. Mungkin awal-awal kita butuh beberapa saat, mungkin berhari-hari, berbulan-bulan untuk memutuskan waktu. Cuma karena kita lama-lama sudah terlatih kita memutuskan sesuatu dengan hati yang dingin, lama-lama ya udah, kita akan bisa belajar di situ. Kita memutuskan suatu saat gitu kan, dengan cara yang cepat, simple, dan bijaksana. Jadi kebijaksanaan itu sangat perlu biar tidak berakibat fatal saat kita memutuskan sesuatu, entah itu keputusan besar atau keputusan kecil. Oke, terus begitu bangun tidur kita sudah dihadang dengan berbagai pilihan. Misalnya ya, dalam program televisi yang ragam iklannya agresif soal apa ya, pokoknya iklan kan sekarang macam-macam kan, aneh-aneh gitu kan. Terus teknologi internet telah membuat kita bagaikan tahanan yang dikurung oleh banjir informasi yang sebagian berupa sampah beracun ya kan. Sekarang di sosmed kan isinya kan sama beracun tanpa kita sadari kan. Kita itu jadi kaum rebahan dengan menikmati apa ya, sampah-sampah di dalam sosmed tersebut gitu loh. Tanpa kita sadari, sekarang mama kita nonton sesuatu video yang isinya nggak ada isinya gitu kan, cuma itu wah itu loh benar-benar, cuma besok akan ada lagi sajian tersebut dan yang kemarin itu akan apa ya, kita akan lupa gitu loh. Itu semacam sampah gitu kan. Jadi menurutku sih ya, sesuatu yang berharga itu tidak terlihat, tapi sesuatu yang tidak berharga itu akan sangat terlihat gitu kan, akan sangat menarik gitu. Menurutku begitu gitu loh. Jadinya kita harus cerdas dalam menggunakan internet atau sosial media ya. Kita harus cerdas mengamati situasi kita gitu loh. Jadi hati-hati ya sama sampah-sampah beracun di kehidupanmu. Kita juga disuguhi sekian banyak ceramah agama di mimbar radio, televisi, atau YouTube dengan topik dan pendekatan berbeda-beda. Udah pasti itu. Seorang buat konten
ya berceramah atau menulis buku pun gitu kan, pasti mereka ingin melakukan pendekatan, ingin melakukan suatu doktrin gitu kan atau apalah gitu kan. Cuma pendekatannya berbeda-beda itu kan, dan mereka itu punya pemahaman pun yang beda-beda. Menurutku begitu. Jadinya kita dalam apa ya, memahami sesuatu itu harus lebih bijak gitu. Oh iya, ini benar apa enggak? Ya pastilah benar yang dibilangkan, cuma ini hati nurani kita bilang iya apa enggak gitu. Tetap kita latih hati nurani kita gitu kan. Jangan sampai kita karena terlalu apa ya, terlalu offense, terlalu terlalu ingin, terlalu suka banget gitu kita jadi terbawa gitu. Enggak, kita harus lihat sesuatu di sekitar kita apakah mendukung atau tidak gitu. Jangan fanatik, karena fanatik itu akan membutakan kita gitu. Oke, pendekatan yang berbeda-beda ya. Terus belum lagi dalam hal memilih dan menentukan pasangan hidup, ada saja yang merasa salah pilih sehingga kebahagiaan yang dibayangkan sebelum pernikahan tidak berlangsung lama. Perceraian karena kita saat pacaran itu berlebihan, itu seolah-olah pacaran aja bahagia apalagi menikah, itu belum tentu bro. Ketika kamu sudah menikah itu kamu menghadapi situasi yang sangat berbeda saat kamu sebelum menikah. Nah itu harus kamu pelajari, kamu amati gitu ya. Terus setiap orang membayangkan istana rumah tangga itu udah pasti, tetapi yang kadang menghadang adalah penjara enggak penjara sih, itu penjara cuma buat apa ya, buat analogi, buat kata kiasan gitu kan, kata kiasan yang begitu nggak enak didengar itu penjara. Cuma emang begitu kenyataannya kan, banyak perceraian gitu kan. Terus buku ini berisi rekaman peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di sekitar kita, yang semula merupakan esai untuk surat kabar atau makalah pengantar diskusi, seperti halnya buku-buku saya, buku-buku profesor yang lain gitu kan. Isinya bersifat kritis reflektif untuk merespon kehidupan sosial yang berakar pada kecenderungan laten dalam kejiwaan seseorang atau kelompok. Pendekatan ini secara sadar saya lakukan dengan harapan buku-buku saya akan terus relevan dibaca sampai kapanpun, tidak basi karena waktu, sampai pada batas tertentu. Ada benarnya ungkapan klasik, nothing new under sky, tidak ada yang baru di bawah langit, kecuali di atas langit itu pasti baru. Karena apa? Kita itu nggak bisa melihat apa isi di atas langit gitu kan, tapi kita bisa melihat apa yang ada di bawah langit karena itu sudah tercipta gitu loh, tanpa kita harus tahu pun ya itu emang ada di bawah langit. Karena di atas langit itu kita merasa nggak mungkin ada, tapi di bawah langit itu kita merasa mungkin ada gitu kan, gitu loh. Jadi kata ungkapan klasik itu nothing new under the sky. Oke. Terdapat pengulangan peristiwa sosial dengan pola yang sama gitu kan, dengan aktor dan setting sosial yang berbeda, itu udah pasti. Zaman dulu dan zaman sekarang itu sebenarnya sama, cuma aktor dan setting yang berbeda, pacar teknologi atau apa itu ya udah pasti. Namanya perkembangan gitu kan. Baik dalam dunia politik, kisah cinta, persaingan, dan perebutan sumber ekonomi maupun perilaku sehari-hari dari zaman ke zaman terdapat pengulangan dengan pola dan motif yang sama. Namun demikian, sejarah juga mencatat berbagai inovasi dan kreasi manusia dalam bidang sains dan teknologi. Jika dulu orang membuat tempat tinggal di gua atau di atas pohon, sekarang bermunculan gedung-gedung megah pencakar langit, ya kan? Nah, bagi mereka itu dulu tuh bangunan-bangunan dalam gua itu bagaikan gedung pencakar langit, cuma karena perubahan zaman semakin dikembangkan ya itu jadinya gedung yang dibangun dekat semen itu cepat sekali itu ya, keren itu kan. Itu nggak tahu nanti gitu, jarak berapa ratus tahun ke depan nanti mungkin bukan dari semen lagi nanti,
mungkin dari kaca gitu kan. Gitu loh. Jadi kalau kita ya nggak tahu lah ya, namanya imajinasi kan. Zaman sekarang kalau diimajinasikan zaman dulu kan itu rasanya nggak mungkin kan, orang gila itu. Tapi apa akhirnya terjadi kan sekarang, gedung-gedung mewah-mewah keren, kotak-kotak gitu. Zaman dulu kan nggak mungkin orang mikir kotak-kotak gitu kan ya. Itu loh. Jadi imajinasi itu pasti bisa terwujudkan asal ada pemikiran yang apa ya, yang tidak pernah menyerah. Seperti kita saat mencapai kesuksesan itu nggak ada yang nggak mungkin. Ya benar emang, walaupun diimajinasikan itu nggak mungkin gitu bro. Terus untuk mengalahkan cuaca panas sekarang diciptakan AC, air conditioners, iya kan. Lebih dari itu, sekian ragam teknologi rumah tangga juga sudah diciptakan dan diproduksi secara masif, secara massal. Akan tetapi dalam hal basis dan nilai-nilai moral, banyak warisan ajaran moral klasik yang kelihatannya abadi tidak lekang oleh inovasi sains dan teknologi yang mempersembahkan bantuan kemudahan teknis dalam menopang kehidupan, seperti halnya teknologi otomotif yang mengganti peran hewan. Zaman dulu kan hewan kan, dulu orang mengagumi kelincahan dan kecepatan hewan kijang, sekarang orang dengan nyamannya mengendarai mobil kijang. Begitupun mobil lain yang bermerek hewan yang dikagumi manusia seperti mobil kuda gitu kan. Kuda itu punya Mitsubishi, Panther itu punya Isuzu, Jaguar, terus Lamborghini itu yang lamanya banteng gitu kan. Ya itulah hewan diungkapkan ya kan. Zaman dulu orang pakainya hewan, sekarang hewan cuma pakai buat lambang gitu kan. Ya itu sarana transportasi dan angkutan barang gitu kan. Terus karena sifat dan wujudnya bukan fisik, untuk mengidentifikasi penjara-penjara kehidupan ini memerlukan pengamatan ini quotes ya, ini kata yang menonjol dalam buku, dalam kata pengantar ini, dalam kata pengantar buku ini. Karena sifat dan wujudnya bukan fisik, untuk mengidentifikasi penjara-penjara kehidupan ini memerlukan pengamatan intelektual yang jeli. Di samping ketajaman hati nurani, contoh begitu bangun tidur kita sudah dihadang berbagai macam pilihan, ya kan, seperti tawaran program televisi mungkin kalau buat apa ya, buat entertainment gitu kan, dengan beragam iklan yang agresif gitu kan. Terus zaman dulu antara abad ke-5 sebelum dan sesudah Masehi, sejarah mencatat lahirnya tokoh-tokoh pencerah zaman dan peletak dasar agama serta landasan moral kehidupan yang masih bertahan dan dipertahankan manusia sampai hari ini. Secara pikirannya itu kan masih sebagai apa ya, sebagai dasar itu kan. Ya kan, abad-abad ini ada yang menyebutnya sebagai axial age atau abad-abad poros peradaban. Itu kan zaman Yunani dulu itu, yaitu zaman abad munculnya anak-anak zaman yang acaranya menjadi rujukan putaran sejarah. Jadi sisi moral dan keagamaan, sebut saja di sana ada Plato. Plato itu filsuf dari Yunani zaman dulu. Aristoteles itu dia muridnya Plato. Terus Buddha, Gautama, terus Konghucu, Lao Tse dari Cina, Musa atau bisa disebut ya Nabi Musa itu ya, terus Isa, terus dan Nabi Muhammad gitu kan, yang ajaran moralnya telah menginspirasi penduduk bumi gitu kan. Bahkan dijadikan rujukan dan sumber pencerahan hidup, sekalipun ilmuwan modern telah berhasil menciptakan teknologi yang makin canggih dari waktu ke waktu. Yaitu asal atas dasar pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut gitu kan. Terus prinsip-prinsip moralitas yang mereka wariskan senantiasa dipelajari dan dijaga sejak di lingkungan rumah tangga, lembaga pendidikan, dunia, dan usaha pemerintahan juga ya. Kehidupan sosial, jutaan buku yang telah ditulis oleh cerdik, pandai, dan diterbitkan untuk mengapresiasi. Oke. Mendalami karya mereka dan menyusun pedoman praktis sebagai bimbingan hidup sehari-hari. Banyak buku yang oleh penerbit disebutkan baru, padahal sebagian isinya ada pengulangan buku-buku lama karena banyak warisan lama yang substansi sebenarnya tidak berubah sebagai rumusan
matematika itu kan sebagai rumus matematika misalnya, kapanpun dan dimanapun apa yang benar tetaplah benar gitu kan. Jadi sebenarnya itu kalau menurutku ya, aku kadang mikir di zaman sekarang itu nggak ada orang yang pintar gitu kan, cuma orang yang ingatannya bagus gitu kan, karena orang pintar itu kan membaca. Lah dari membaca itu kan dia tahu gitu kan. Lah karena dia awalnya membaca sesuatu yang tidak dia tahu gitu kan, karena dia ingat dia dianggap pintar gitu kan, tapi kan aslinya karena ingatannya itu bagus gitu kan, bukan karena pintar. Bahkan sampai sekarang aku masih bingung definisi pintar itu apa gitu kan. Kalau menurutku itu pintar cerdas itu orang yang bisa memecahkan masalah dalam kehidupannya, itu baru pintar cerdas. Tapi kalau apa ya, dalam sekolah atau dalam apa itu kan, dia bisa menjawab pertanyaan dari guru, itu menurutku karena dia ingatannya pinter gitu kan. Itu menurutku sih ingatannya bagus, bukan ingatannya pinter, ingatannya bagus gitu. Terus pembaca tidak perlu heran bahwa banyak isi pesan dan uraian dalam buku ini tidak baru. Iyalah, karena ini kan bukunya isinya apa ya, pengulangan. Cuma si penulis ini apa ya, mencoba menyambungkan suatu pemikiran agar relevan untuk dibaca itu kan. Pasti penulis buku ini udah banyak membaca buku-buku lainnya itu kan, terus dia tumpahkan dalam tulisannya begitu. Terus justru karena kebenaran, kebaikan dan keindahan itu abadi, maka mesti dikemukakan lagi dan lagi, meskipun dengan bahasa dan dalam konteks yang berbeda. Kemalasan, kebodohan, dan kesombongan itu penjara yang membuat seseorang tidak berkembang dan hidup merdeka. Di sekitar kita begitu banyak pintu-pintu penjara. Kita mesti hati-hati memilih jalan dan berjuang agar lolos dari penjara. Ya, meminjam bahasa tasawuf, kita jangan sampai ditelan dunia, tetapi dunia yang kita taklukkan dan telan. Oke, itulah pengantar buku ini. Panjang ya, hampir setengah jam aku bacanya, tapi nggak apa-apa sih, kita membaca itu lebih baik lama tapi kita sambil berimajinasi daripada cepat tapi nggak jadi apa-apa gitu loh, menurutku begitu. Oke, buat sesi kali ini aku cuma membahas tentang kata pengantarnya kan, menurutku sih keren, bagus ya kan. Ya, bahasa-bahasanya juga relevan, enak, gampang dicerna itu kan, nggak seperti buku-buku filsafat yang pernah aku baca itu. Kadang itu ya, satu paragraf itu aku mikirnya itu bisa ya lama itu kan, satu paragraf. Ya oke, tapi itulah asiknya orang baca buku itu kan. Jadi semakin lama kita mikir, semakin lama kita mencari suatu quotes yang bagus, itu kita akan semakin ingat apa yang telah kita baca gitu kan, daripada kita membacanya cepet tapi nggak jadi apa-apa gitu kan. Itu malah menurutku ya nggak jadi apa-apa, cuma kita titelnya pernah baca buku banyak gitu, cuma kita nggak ingat apa yang telah kita baca gitu. Oke, sekian kali ini, nanti di selanjutnya kita bahas apa ya, tentang bab pertama, yaitu penjelajahan tak terbatas. Jadi sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Salam bahagia.